Salah faham dari beberapa ustadz yang mengatakan bahwa pewaris bumi hanya khusus untuk hamba-hamba Allah yang soleh saja. Adapun hamba-hamba Allah yang tidak soleh, yang bejat, yang ahli maksiat, sebenarnya bukan pewaris bumi. Nah, pernyataan ini katanya didasarkan pada dalil dari Al-Quranul Karim, surat Al-Anbiya ayat yang ke-105. Nah, oleh sebab itulah ini perlu diluruskan. Jangan hanya mengkaji terjemahan. Quran terjemahan memang tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Oleh sebab itulah mari kita kaji tafsirnya menurut para ulama. Apakah benar bahwa pewaris bumi itu hanya khusus untuk hamba-hamba Allah yang soleh saja, atau memang pewaris bumi ini umum untuk seluruh anak cucu Adam? Yang namanya anak cucu Nabi Adam itu ada yang soleh, ada yang bejat ahli maksiat, ada yang mukmin, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang sotik. Sehingga jangan diklaim bahwa bumi ini sebenarnya pewarisnya hanyalah hamba-hamba Allah yang soleh saja. Tidak bisa begitu. Lawan kenyataannya sekarang ini yang menjadi pewaris bumi di muka bumi ini kan banyak orang-orang kafir yang tidak soleh. Mereka orang-orang kafir justru kaya raya di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana sih maksudnya lafaz al-ardo yang bermakna bumi di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-105 itu? Mari simak penjelasannya agar kita paham. Kita jangan hanya mengandalkan Quran terjemahan saja, tetapi kita harus tahu tentang tafsir-tafsir Al-Quran Karim dari para ulama. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Yang artinya begini, walaqad katabna, dan sungguh telah menetapkan oleh kami, kata Allah, fiz zaburi, di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, dari setelah adzikr, maksudnya adalah kitab fi lauhil mahfud, kitab di dalam lauhul mahfud, yang di dalamnya ada penjelasan dari Allah, annal ardo, bahwa sesungguhnya bumi. Nah, lafadznya memang menyebut al-ardu, al-ardo, annal ardo, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, yaitu mewarisi, ha pada al-ardo, ibadiyah, oleh hamba-hambaku, kata Allah. As-solihuna, disifati as-solihuna, yang soleh-soleh. Ini ada kata-kata ibadi, ibadiyah, yaitu hamba-hambaku, dan disifati menggunakan sifat as-solihun. Lalu apakah benar bumi ini sebenarnya pewarisnya hanyalah hamba-hamba Allah yang soleh saja? Nah, kita harus melihat kenyataan bahwa bumi ini pewarisnya bukan hanyalah hamba-hamba Allah yang soleh saja. Kalau bumi yang ada di surga, iya. Apakah surga punya bumi? Lah, maksudnya bumi itu adalah hamparannya. Jadi surga itu memiliki tempat pijakan, disebut al-ardu juga. Jadi ardul jannah, buminya surga. Jadi bumi itu maksudnya ini adalah ardul jannah, tempat pijakan di surga. Bukan bumi yang kita pijak saat ini, bukan. Kalau bumi yang kita pijak saat ini ya diwarisi oleh siapa saja. Sehingga kita tidak boleh mengklaim itu bumi hanya warisan untuk kita. Kemudian dengan seenaknya, pokoknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang bejat, penjahat harus dimusnahkan dari muka bumi karena mereka bukan pewaris bumi. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi bumi ini diwariskan oleh Allah untuk seluruh anak cucu Adam. Nah, oleh para ulama ahli tafsir menyebutkan al-ardu fi hadil ayah. Al-ardu fi hadil ayah, bermuna nafat al-ardu fi hadil ayah, di dalam ayat ini maknaha ardul jannati, maknanya yaitu bumi surga. Ini sesuai dengan tafsirul ayat bil ayat, tafsir ayat Al-Quran dengan juga ayat Al-Quran yang lain. Bisa dilihat penjelasannya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-74. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh. Ini.
Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannah. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qalu, dan berkata oleh mereka para penduduk surga, yaitu ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh yang masuk surga, mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji yaitu tetap milik Allah. Alladzi, yang sadaqa, telah membenarkan oleh Dia, alladzina, pada kami, wa'adahu, pada janjinya. Jadi Allah telah membuktikan janjinya kepada kita. Wa awratha, dan telah mewariskan oleh Dia, alladzina, pada kita, al-ardu, pada bumi. Nah, Allah memberikan warisan berupa bumi kepada kita. Ini pernyataan hamba-hamba Allah yang soleh yang masuk ke dalam surganya Allah. Wa awrathanal ardo, dan telah memberikan warisan oleh Dia, alladzina, pada kami, al-ardo, pada bumi. Natabawwa'u, yang menyiapkan oleh kami, minal jannati. Nah, kan ada keterangan minal jannati, daripada surga. Haitsu nasya'u, sebagaimana mana saja nasya'u, yang menghendaki oleh kami. Jadi Allah telah memberikan warisan bumi kepada kita. Ini maksudnya adalah ardul jannah. Ardul jannah artinya adalah buminya surga, tempat berpijaknya para penduduk surga. Bukan bumi yang kita pijak saat ini. Haitsu nasya'u, bagaimana saja menghendaki oleh kami. Fani'ma ajrul 'amilin. Fani'ma, maka yaitu sebaik-baiknya, ajrul 'amilina, oleh balasannya orang-orang yang beramal. Nah, ini bisa dilihat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-74. Nah, dari surat Az-Zumar ayat yang ke-74 ini sudah jelas bahwa yang dimaksudkan pewaris bumi untuk hamba-hamba Allah yang soleh itu adalah ardul jannah. Sekali lagi, ardul jannah, buminya surga, tempat berpijaknya para penduduk surga. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-105 itu sudah dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-74. Oleh sebab itulah, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian kita berusaha mengetahui artinya atau maknanya, hanya mengandalkan Quran terjemah saja, maka sebaiknya ditanyakan kepada guru lagi yang lebih tahu tentang tafsir Al-Quran, sehingga tidak sesat menyesatkan dirinya sendiri, tidak sesat dan tidak menyesatkan orang lain. Apalagi disampaikan oleh ustadz-ustadz yang mengklaim bahwa bumi ini pewarisnya hanya hamba Allah yang soleh saja, maka itu tidak benar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.